Kalau orang sudah dikubur mau beramal baik udah tidak bisa lagi. Ya, makanya dalam Al-Quran itu Allah SWT menggambarkan penyesalan orang-orang yang sudah meninggal dunia di dalam kubur. Apa ucapan ini kalau kita mau tahu? Kira-kira kalau orang dikubur itu ngomong apa sih? Apa mintanya sih? Apakah mereka minta banyak kepada yang hidup? Enggak, mereka minta kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah ceritakan bagaimana orang-orang dalam kubur itu mengatakan kepada Allah. Dalam Al-Quran disebutkan Rabbirji'un kata mereka, la'alli a'malu salihah, ya Allah kembalikan kami ke dunia sebentar saja kata mereka. Terus kenapa? Mau nemuin suaminya atau nemuin anaknya atau mau melihat rumahnya atau mau melihat cucunya? Tidak. Mereka ingin kembali ke dunia, tidak peduli lagi dengan orang-orang yang hidup bersama mereka ketika dunia. Mereka mintanya apa? La'alli a'malu salihah, kembalikan kami ke dunia barang sebentar saja ya Allah agar kami bisa beramal saleh. Pengen berbuat baik. Ini penyesalan orang yang sudah meninggal dunia. Belum lagi kalau kita lihat di dalam surat Tabarak, Allah gambarkan dalam surat Al-Mulk bagaimana orang-orang yang mereka sudah meninggal dunia, penyesalan mereka yang ada di dalam neraka. Jangan sampai penyesalan itu termasuk kita di dalamnya. Apa kata Allah? Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kata mereka, ya seandainya kami di dunia dulu kami mendengar, kami memahami, kami menyambut nasihat, ajakan untuk berbuat baik. Sering diajak sama ulama untuk duduk di masjid, di musola untuk melakukan sholat berjamaah, kitanya acuh, cuek. Diajak berbuat baik susah, diajak sedekah kadang kita cuek, diajak duduk untuk menuntut ilmu susah. Kemudian apa? Kata mereka apa? Ma kunna fi ashabis sa'ir. Coba dulu kami mendengar ajakan, seruan, utusan-utusanmu ya Allah, baik itu para nabi, pewarisnya, para ulama dan seterusnya. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Mungkin kami tidak berada di neraka sa'ir ini. Nah, cuman kalau sudah meninggal dunia ya sudah, nasi sudah jadi bubur, nggak bisa lagi. Maka yang bapak-bapak ini yang hadir pada malam hari ini nasihat buat kita. Ketika kita takziah, hakikatnya kita mentakziahi diri kita sendiri. Adapun almarhumah selagi suaminya ridha, mengikhlaskan dan segala, Nabi memberikan garansi kata Rasulullah, Pak, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radan dakhalat al-jannah, kata Rasulullah. Siapapun perempuan, seorang istri yang meninggal dunia, suaminya ridha, masuk surga, kata Nabi. Yang penting suaminya ridha, mengikhlaskan kepergiannya dan seterusnya. Nah, untuk kita yang hadir malam hari ini, kita baca tahlil dan seterusnya. Jadi samping kita mendoakan beliau, kita pun mendoakan diri kita sendiri di sini. Bagaimana nanti ke depannya kita ini akan menjumpai yang namanya kematian. Maka oleh karena itu, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini nasihat dari Nabi. Karena kalau sudah di kuburan itu Nabi gambarkan al-mayyitu fi qabrihi illa shibhul gharikil mutagawwid, kata Rasulullah. Bapak kalau mau tahu kondisi orang dalam kubur, Nabi sudah kasih bocoran. Kata Rasulullah, mayit di dalam kubur itu tidak lain kecuali seperti orang yang tenggelam minta tolong. Orang dalam kubur itu, mau siapapun itu, seperti orang yang tenggelam di tengah lautan yang sedang minta tolong. Orang dalam kubur itu, kita kalau punya orang tua sudah meninggal dunia, kondisinya seperti itu. Ya, terlepas nantinya bagaimana kelanjutannya, Nabi lanjutkan. Kata Nabi apa? Kenapa Nabi memberikan ibarat analogi orang yang di dalam kubur itu, ya, syibhul gharikil mutagawwid, seperti orang yang tenggelam yang sedang meminta tolong. Apa kata Nabi? Yantadhiru da'watan min abin aw ummin aw waladin aw sadiqin thiqatin, kata Rasulullah. Jadi mereka ini seperti orang yang sedang meminta tolong, yang mana mereka ini meminta tolong apa? Memohon, menunggu atau menanti doa dari siapa? Yantadhiru da'watan min abin, dari seorang bapak kepada anaknya, atau anak kepada bapaknya, atau seorang ibu dari anaknya, atau seorang istri dari suaminya, dari anaknya, atau seorang anak dari orang tuanya dan seterusnya, atau dari teman karibnya semasa hidup di dunia. Yang mereka tunggu itu, fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihim minad dunya wa fiha. Kalau doa itu sampai kepada mereka, maka doa tersebut menjadi sesuatu yang paling mereka cintai, yang mereka senangi melebihi dunia dan seisinya.
Wa inna Allah azza wa jalla yudkhilu ala ahli al-qubur min du'a'i ahli dunya amsal al-jibal wa inna hadiyatal ahya lil amwat al-istighfar lahum was sadaqatu lahum, kata Rasulullah. Sesungguhnya, kata Rasulullah, Allah memasukkan kepada ahli kubur di dalam kuburan mereka doa dari ahli dunia. Doa kita ini dikirim sama Allah kepada mereka yang sudah dalam kubur. Kemudian seperti apa perumpamaannya? Seperti gunung, kata Rasulullah. Dan hadiah orang hidup kepada orang mati itu apa hadiahnya? Al-istighfar lahum. Kita istighfar untuk mereka. Kita sering baca kalau dalam tahlil, dalam apapun, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Kita doakan istighfar itu mereka, kalau bahasa kita itu hadiah yang dibagi rata. Karena tidak disebutkan orang-orangnya. Jadi semua yang meninggal dunia, dia mukmin, dia muslim, itu dapat doa umum dari orang ahli dunia. Tapi doa yang khusus lagi kalau kita sebut nama almarhumnya, dari anak, kerabat, istri dan segala macam, itu lebih, kalau bahasa kita itu dapat pembagian makanan, beda dengan kiriman pribadi. Ya, kalau pembagian makanan itu berebutan. Kalau kita ngaji di dalam kitab Al-Imam Musburi itu, jadi di dalam kubur itu ada seorang melihat ada mayit yang dia menyaksikan ada orang lagi berebutan, satu lagi duduk di atas makamnya sendiri duduk. Orang soleh ini ketika dimimpikan oleh keadaan seperti ini, dia nanya, ya fulan, kenapa kamu gak ikut berebutan? Memang apa yang lagi diperebutin? Kata orang ini, itu lagi berebut sesuatu yang tidak tahu namanya, yang dikirimkan dari orang di ahli dunia. Kalau bahasa kita itu, kita sering kirim doa tuh dari mu'minin, mu'minat, muslimin, wal muslimat. Nah, itu berebutan. Nah, kenapa kamu gak ikut berebutan? Katanya, saya punya anak, kata dia, di pasar Anu disebutkan anak saya itu kebetulan hafal Quran dan setiap hari menghatamkan Al-Quran untuk saya, maka saya gak ikut berebutan. Berapa hari setelah itu, orang soleh ini penasaran, dia cek betul, ternyata dalam mimpi yang dia jumpakan betul anaknya ada di pasar yang disebutkan proses dalam mimpi dia. Anaknya ternyata memang betul hafal Quran. Setelah dia dah berapa bulan, dia bermimpi lagi, ketemu lagi dengan orang yang tadinya biasanya santai di atas kuburannya dan orang berebutan, ternyata ikut berebutan juga. Fulan, katanya, bukankah kamu sudah cukup pahala yang dikirimkan oleh anakmu setiap kali khatam Quran? Ya, anak saya yang biasa mengkhatamkan Quran sekarang udah meninggal, katanya. Tidak lagi yang mengirimkan lagi, katanya. Jadi ikut berebutan juga. Artinya apa, Pak? Pahala yang terbaik adalah sedekah jariyah yang kita hadiahkan. Pahalanya terus ngalir untuk almarhum orang tua kita. Apapun itu, kita bisa bantu musola, niatkan pahalanya untuk almarhum orang tua kita. Kenapa? Karena kita mendoakan mereka mungkin tidak setiap saat. Apalagi yang timbang ziarahnya setahun sekali. Ya, ziarah setahun sekali. Ya, tiap sholat kita belum tentu mendoakan. Makanya pahala yang terbaik adalah jariyah yang kita hadiahkan untuk almarhum orang-orang yang kita cintai. Hadiahkan, ngalir terus pahalanya. Selama itu musola berdiri, kita meninggal, kita dapat orang tua kita kebagian. Itu anak yang paling berbakti kepada orang tua. Anak berbakti kepada orang tua itu sepasang dalam kacamata syariat, bukan yang dia membelikan mobil, bangunkan rumah segala macam. Ya. Anak yang berbakti itu dia memikirkan bagaimana keselamatan orang tuanya di alam barzakh sana. Itu yang paling penting. Karena orang mungkin perhatian semasa dia hidup di dunia, ketika meninggal boro-boro dikirim doa. Mungkin semasa hidup di dunia dia berbakti kepada orang tuanya segala macam. Tapi yang tidak kalah penting adalah orang tua itu ketika dia setelah meninggal, apakah kita masih ingat menjalin hubungan dengan mereka? Kenapa? Kata Imam Al-Ghazali, ketika Nabi mengatakan al-qabru imma raudhatun min hufratin niran wa imma jannat, al-qabru imma hufratun min hufrin niran wa imma hufratun minal jannah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuburan itu, kata Nabi, ya, bisa jadi lubang daripada lubang api neraka, atau bisa jadi dia dari raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman surga. Imam Ghazali mengomentari hadis ini, kata beliau, hadza hadisun sahih, ini hadis sahih. Maksudnya, kata beliau, apa? Yang namanya kuburan itu adalah namanya perpindahan orang itu ke alam lain, bukan orang itu mati. Maksudnya apa? Taghayyuru halin faqat, kata Imam Ghazali. Ini cuma perbedaan alam saja, orangnya tidak mati.
pindah alam saja. Artinya orang itu hidup. Makanya orang tua itu memperhatikan kita, melihat kita. Makanya mudah-mudahan Bapak di hikmah yang singkat ini, mudah-mudahan kita yang hidup ini, ya mumpung Allah kasih nafas, masih kasih hidup buat kita ini, manfaatkan sebaik-baiknya. Banyakin amal, hidupkan kebaikan-kebaikan dalam lingkungan kita terutama. Karena saya perhatikan kalau di lingkungan kita ini syiarnya kurang terlalu hidup, ya. Baik musolahnya, Masjid Al-Ghufran dan seterusnya banyak sekali, tapi syiarnya kurang hidup. Nah ini butuh kebaikan kita tanam. Maaf, ini mungkin kritik dari saya. Kenapa? Kalau di musola, di masjid yang tuanya mungkin sudah kurang, gimana generasi kita berikut? Ya, generasi mudanya bakal lebih jauh. Kalau orang tuanya sudah gak ada, gimana anak mudanya? Itu makanya ini pesan saya. Jadikan ini masjid, musola, apapun lingkungan kita, baik di gang, apapun kegiatan yang kebaikan, jadikan itu amal jariah kita. Kalau kita tidak bisa sumbangkan harta, minimal kita bisa sumbangkan kebaikan yang kita pelopori dulu. Itu jadi jariah juga. Ada orang bikin kegiatan begini, selama orang melakukan kegiatan itu, mau santunan yatim, mau pengajian, mau segala macam, maka orang yang paling banyak andil dapat pahalanya adalah orang yang mempeloporinya. Kata Rasulullah, man dalla 'alal khair falahu ajru fa'ilih. Orang yang menunjukkan kebaikan atau yang mempelopori kebaikan, dia mendapatkan pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Nah, makanya mudah-mudahan di sisa umur kita ini banyak-banyakin amal jariah buat kita nanti meninggal. Karena ibadah kita sendiri mungkin banyak kurang. Sholat kita bolong-bolong, jangankan untuk berjamaah, mungkin kita meninggalkan sholat, ya, sedekah rada jarang, mungkin kita kan ibadah yang lain kurang. Kadang-kadang mungkin kita kurang senyum sama orang lain. Banyak ibadah kita ini yang kurang. Minimal kita tanam kebaikan sebagai investasi untuk kita meninggal nanti. Nah, itu yang harus dipikirkan. Orang mu'lim al-qaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang pintar itu, orang jenius, orang cerdas itu adalah orang versinya, bukan orang kaya pintar nyari duit, kata Rasulullah. Orang cerdas itu versi Nabi adalah orang yang beramal baik, mandana nafsahu, orang yang mempersiapkan dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk hidup setelah kematian. Itu orang pintar. Dia mikirkan investasi akhiratnya, dia pikirkan. Kenapa? Dia sadar diri kalau dia sendiri beramal kurang, tapi yang dia pikirkan adalah gimana caranya saya mati, saya punya investasi akhirat yang akan selalu mengalir pahalanya kepada saya. Itu orang pintar, orang cerdas. Apapun itu, ke musola, ke masjid, lagi apa nih, bikin menara. Saya mau ikut 100.000, saya mau ikut. Siapa tahu 100.000 ini yang bakal nolong saya. Ya betul nggak? Ini yang bakal nolong saya, jariah pahala. Selama masjid dipakai sholat, dipakai ibadah, selama itu kita dapat pahala. Orang pintar begitu, nyari amalnya yang pintar. Kalau bahasa kita itu pintar, dia melihat situasi bagaimana mengalokasikan dananya ini biar bisa jadi investasi akhirat, tidak putus pahalanya. Itu orang pintar. Nah, mudah-mudahan kita yang hadir ini bisa juga memberikan investasi pahala untuk orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dengan taufik hidayahnya. Amin. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita selalu istiqomah dalam kebaikan, menjadi pelopor kebaikan, dan kita doakan mudah-mudahan generasi muda setelah kita ini, di perumahan kita ini khususnya Pak, mudah-mudahan menjadi generasi yang soleh-soleha semuanya, baik buat lingkungan kita semuanya. Karena dimulai dari kitanya. Kalau kita mau tinggalkan kebaikan, maka contohkan kebaikan untuk anak-anak muda kita, anak-anak kita, keturunan kita ke depannya. Ya mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik hidayahnya, Allah limpahkan rahmatnya di lingkungan kita, Allah berikan keberkahannya. Mudah-mudahan lingkungan kita menjadi lingkungan yang tentunya baldah atau qaryah thayyibah wa rabbun ghafur. Ya mudah-mudahan ala hadini wa qulun min sholih wa hadratu Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.